Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Suci Imanah dengan NIM 2416030134. Saya dari kelas MBSD semester 3 UIN Imam Bonjol Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Ibu Prima Kurniati Hamzah, MPH. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang analisis T independen dan analisis T pirate, di mana T independen itu digunakan untuk membandingkan dua data kelompok yang tidak saling berhubungan, dan T pirate itu digunakan untuk membandingkan dua rata-rata dari kelompok yang sama namun berada dalam dua kondisi yang berbeda. Berikut videonya. Baik, di sini saya akan menganalisis dua jenis data. Yang pertama ada data T independen, yang kedua ada T pirate. Pertama-tama kita akan menganalisis data T independen. Caranya yang pertama itu kita ke Excel, di mana data-data ini sudah ada ya. Lalu kita blok datanya. Setelah kita blok, kita copy, Ctrl C. Lalu kita ke IBM SPSS-nya. Kita ke sini, lalu kita klik mouse yang di kanan, atau ya, klik mouse kanan, lalu paste with variable names. Nah, setelah kita paste, kita akan menganalisis deskriptifnya. Cara yang pertama yaitu kita pilih analyze, lalu descriptive statistics, ke frequency, lalu jenis kelamin. Kita pilih jenis kelamin, kita pindahkan ke variabel. Setelah itu kita klik charts, pie charts, lalu continue, lalu oke. Nah, ini dia untuk jenis kelaminnya. Yang kedua, kita akan menganalisis numeriknya. Kita pilih analyze, descriptive statistics, frequency, lalu yang jenis kelamin ini kita pindahkan ke kiri lagi. Untuk nilainya kita pindahkan ke kanan. Lalu kita pilih statistics. Kita klik median, mode, sum, deviasi, minimum, dan maksimumnya. Lalu kita klik OK. Continue. Salah. Lalu kita klik OK. Nah, ini datanya. Dapat kita lihat di sini, nilai statistik metode Student Center itu valid 49. Nilai statistik metode Teacher Center itu juga 49. Jadi, kedua datanya valid ya. Tidak ada data yang miss di sini. Untuk mediannya, di metode Student Center itu 74,89, mediannya 70, mode 65, deviasinya 15,95, minimumnya 45, maksimumnya 100, dan sumnya 367. Dan untuk metode Teacher Center-nya, mediannya ada 74,08, mediannya 75, modenya 80, deviasinya 12,44, minimumnya 55, maksimumnya 100, dan sumnya 3630. Oke, selanjutnya kita ke metode deskriptif yang kedua. Caranya itu, kita klik analyze, lalu kita ke deskriptif statistik, kita pilih deskriptif, lalu numerik ini kita pindahkan ke kanan, lalu kita klik OK. Nah, ini untuk cara yang kedua, sangat simpel sekali. Jadi lebih baik jika ingin menganalisis, lebih baik kita menggunakan cara yang pertama, karena cara yang pertama itu lebih detail dan lebih lengkap gitu. Lalu kedua kita akan menganalisis perbandingan. Kita klik analyze, lalu compare means and proportion, lalu independent sample t-test,
Lalu masukkan nilainya ke tes variabel. Jenis kelaminnya kita masukkan ke grouping variabel. Lalu kita klik define groups. Untuk di grup 1 kita klik L kapital sebagai laki-laki dan di grup 2 kita tulis P kapital sebagai perempuan. Lalu kita continue. Lalu oke. Ah, inilah hasilnya. Di sini kita lihat di bagian signifikannya. Jika hasilnya kecil dari 0,05, maka artinya ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan jika hasilnya itu lebih besar dari 0,05, artinya tidak ada perbedaan. Nah, di sini kan hasilnya lebih besar dari 0,05, maka artinya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Lalu kedua, kita akan menganalisis data T-Pirate. Kita buka file, new, lalu klik data. Lalu kita pergi ke Excel, kita klik yang ini, uji T-Pirate. Kita blok semuanya. Setelah kita blok, kita copy, Ctrl C. Sama seperti T independen tadi, kita lari ke sini. Lalu kita ulang hal yang sama. Analyze descriptive statistics, frequency, jenis kelamin, variables, chart, pie chart, continue. Oke. Lalu analyze lagi, descriptive statistic, frequency. Ini kita pindahkan ke kiri, lalu nilai ini kita pindahkan ke kanan. Lalu statistics, mean, median, mode, zoom, deviasi, minimum, dan maksimum. Continue. Oke. Setelah itu, untuk cara yang kedua kita analyze lagi. Lalu kita lari ke compare means. Lari ke descriptive statistics. Lalu deskriptif. Lalu ini kita pindahkan kemari. Lalu oke. Nah, ini hasilnya. Setelahnya, kita klik analyze. Untuk di Pirate, kita klik compare mean and proportions, lalu Pirate sample t-test. Nah, ini kita pindahkan. Nilai-nilai ini kita pindahkan keduanya. Lalu klik OK. Nah, di sini dapat kita lihat signifikannya. Nih, lebih besar dari 0,05 artinya tidak ada perbedaan antara dua data ini. Antara nilai statistik sebelum diberikan tutorial dan setelah diberikan tutorial itu tidak ada bedanya. Lalu kita akan uji normalitasnya. Kita klik analyze. Lalu ke descriptive statistics. Lalu kita ke explore. Nilai statistiknya kita pindahkan ke dependent list. Lalu klik plots. Klik normality plots with test. Lalu continue. Lalu oke.
Ini hasilnya. Jika respondennya kurang dari 100, maka kita lihat Shapiro Wilk. Tapi jika respondennya lebih dari 100, maka kita akan lihat yang Kolmogorov Smirnov. Nah, karena respondennya hanya 49 orang, jadi kita lihat yang di Shapiro Wilk. Nah, kita perhatikan signifikannya. Ini untuk yang nilai statistik sebelum diberikan tutorial itu lebih besar dari 0,05, maka ini normal. Jika kurang dari 0,05 maka tidak normal. Oke, begitulah penjelasan yang dapat saya pahami. Baik, mungkin itu saja video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.